semuanya, video kali ini saya mau menjelaskan terkait dengan RUPS. Apa sih itu RUPS? RUPS itu adalah rapat umum pemegang saham, di mana semua saham itu berkumpul menjadi satu untuk melakukan rapat dan menghasilkan suatu keputusan untuk perusahaan. Pada awalnya, RUPS itu merupakan organ tertinggi dalam suatu PT. Ini diatur di dalam KUHD. Tapi semenjak adanya UU PT, RUPS itu tidak menjadi organ tertinggi lagi, tapi menjadi organ tinggi dalam perseroan terbatas. Karena memang RUPS itu mendapatkan hak yang tidak diberikan kepada direksi dan juga dewan komisaris. RUPS itu terdiri dari dua bentuk. Yang pertama ada RUPS tahunan, di mana RUPS itu harus dilaksanakan maksimal 6 bulan setelah tutup buku. Hitungannya adalah pada bulan Juni, dan itu harus diselenggarakan wajib setiap tahunnya. Dan yang kedua ada RUPS luar biasa, di mana RUPS luar biasa tersebut itu bisa dilakukan kapan saja sesuai dengan kebutuhan perseroan. Terkait dengan tempat kedudukan RUPS itu dibagi menjadi 4. Ada yang pertama di tempat perseroan berkedudukan. Jadi andai kata perseroan tersebut berada di Surabaya, itu boleh dilakukan RUPS di Surabaya. Itu tercantum di pasal 76 ayat 1 UU PT. Yang kedua, itu terkait dengan RUPS perseroan terbuka. Itu dapat diadakan di tempat kedudukan di mana saham perseroan dicatatkan. Itu tercantum di pasal 76 ayat 2 UU PT. Ketika perusahaan ada di Surabaya, tapi dicatatkannya di Jakarta, itu juga boleh dilakukan RUPS di Jakarta. Dan yang ketiga, itu ada kegiatan usaha utamanya. Jadi ketika perseroan berada di Jakarta, memiliki banyak cabang, ada di Sumatera, di Bali, di Bandung, tapi pusatnya sendiri itu ada di Bandung. Itu juga boleh ketika RUPS diadakan di Bandung. Ada lagi yang keempat, boleh dilakukan di mana saja. Boleh dilakukan di mana saja dengan syarat semua pemegang saham itu setuju untuk dilakukan di mana saja. Dan yang kedua, hasil keputusannya itu harus disetujui secara bulat. Gimana kalau ketika RUPS diadakan pada masa pandemi seperti ini? Jadi RUPS itu bisa dilakukan dengan media elektronik. RUPS media elektronik itu diatur di pasal 77 UU PT. Syaratnya adalah yang pertama, semua peserta baik pemegang saham, direksi, dewan komisaris itu harus bisa saling melihat, mendengar, dan berpartisipasi langsung. Selain itu, direksi sebagai penyelenggara RUPS itu harus berada di tempat kedudukan perseroan tersebut dicatatkan, termasuk dengan notarisnya. Jadi ketika dua ini berada di tempat kedudukan dicatatkan, semua pemegang saham itu terserah ada di mana saja. Terkait dengan tanda tangannya, itu bisa dilakukan secara sirkuler atau dengan cara semua pemegang saham datang ke perusahaan untuk melakukan tanda tangan, atau bisa juga dilakukan dengan digital signature atau tanda tangan digital. Itu dilakukan ketika tidak ada notaris. Tapi jika ada notaris, maka tanda tangan pemegang saham itu tidak dibutuhkan lagi. Sekian dari saya, thank you.